Saudara, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, coba lihat kanan dan kirinya, bilang begini, hari ini kamu cantik sekali, kamu keren sekali. Amin, saudara. Pagi-pagi harus dimulai dengan pujian. Sebelum saya mulai, saya izin kenalan dulu. Karena pepatah orang Sidoarjo bilang tak kenal maka kata saya. Nama saya Pendeta Nathanael, saya melayani di Jakarta. Istri saya satu, anak saya satu. Dah cukup. Apalagi saudara, makanan favorit perlu? Saya bekerja dan berusaha dalam bidang tas, saudara. Ransel, koper, kurang lebih begitu. Ya, kalau saudara suka bepergian, keluar negeri, keluar pulau, saudara pakai koper, nah salah satu dari kita ada ngarep. Ransel sekolah, ransel laptop yang bapak-bapak suka pakai, nah kita juga ada produk itu. Backpacker kita pakai juga yang tas, terlebih begitu. Terus apa lagi? Udah ikuti kata-kata mutiara, apa perlu saudara? Tidak perlu ya, tidak kata-kata mutiara. Lalu yang kedua, saya berterima kasih untuk Pastor Richard dan Ibu serta keluarga besar yang mengizinkan saya hari ini ada di tempat ini. Saya dikasih satu tema dengan judul memulihkan hubungan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau kita semua hubungannya pulih. Setuju? Boleh katakan amin. Pemulihan dari Tuhan selalu mengakibatkan pemulihan manusia dan Tuhan pulih. Salib menggambarkan bagaimana Tuhan rindu pemulihan itu. Tanpa salib, Anda dan saya tidak akan pernah pulih berhubungan dengan Tuhan. Dan salib itu yang membuat kita pulih dan bisa ketemu Tuhan. Makanya waktu Yesus meninggal, Bait Allah terbelah. Nggak ada batas lagi antara Tuhan dan manusia. Pemulihan selalu seperti itu. Nah, satu kali ada seorang jemaat konseling. Pak, saya mau cerai Pak sama istri saya. Ini jemaat menikah udah lama. Ditanya, sabar Pak. Ibu kenapa mau cerai? Saya juga mau cerai sama suami saya Pak. Wah, ini biasa suami istri kalau dua-dua udah mau cerai pasti ada masalah yang serius. Bilang kanan kiri serius. Masalah yang serius. Lalu tiba-tiba ditanya lah, sabar Bapak. Pak, masalahnya apa? Istri saya Pak suka menghabiskan uang saya Pak. Saya kasih berapa habis Pak? Saya kasih berapa habis Pak? Saya kasih berapa? Belum sempat ngomong istrinya langsung potong. Saya pakai juga kan buat dandan, buat medikir, biar papa nggak kecanduan wanita lain. Lalu gitu. Oke, sebentar. Ditanya lagi. Bapak menikah udah berapa tahun? 30 tahun Pak. Oke. Ibu, anak udah berapa? 4 Pak. Dan kami sepakat kami udah gak cocok Pak. Lalu ditanya begini Bapak dan Ibu. Kalau gak cocok gak mungkin sampai 30 tahun. Kalau gak cocoknya aja 30 tahun, gimana kalau cocok? Anak berapa? 4 Pak. Kalau gak cocok gak mungkin anak 4. Kalau nggak cocoknya aja 4, gimana kalau cocok? Katakan amin, saudara. Ada di sini yang anak 4 dan bilang mau cerai. Kalau nggak cocok nggak mungkin 30 tahun Pak. Kalau nggak cocok 2 hari. Kalau 30 tahun nggak cocok. Kalau sekarang ada istri sebelah saudara bilang begini, kita cocok Mak. Kita cocok Pak. Amin. Mari kita lihat saudara. Semua pemulihan selalu diawali dari Tuhan. Selalu Tuhan yang memulai sebuah pemulihan. Pengampunan selalu inisiatifnya dari Tuhan. Setuju saudara? Lalu apa saudara, barometernya dari Tuhan, polanya Tuhan yang kasih dari Tuhan buat kita, pemulihan dari Tuhan buat kita. Lalu apalagi saudara, pengampunan dari Tuhan buat kita. Nah poinnya begini, waktu Tuhan udah kasih pengampunan, Tuhan udah kasih pemulihan, Tuhan udah kasih barometer yang baik, maka Anda dan saya sebagai orang yang kenal sama Tuhan, pribadi yang udah Tuhan ampuni, kita lakukan hal yang sama Pak.
Katakan amin. Kalau dia udah ngampunin kita, yang seperti tadi Pastor Gembala Sender bilang, udah diampuni dengan 1000 tahun utangnya banyak, udah dibebaskan sama itu raja, maka hal yang sama dia juga harus ngampunin dong orang yang udah ditolong. Kalau kita udah diampuni sama Tuhan, Pak Bu, kita udah dipulihkan, maka kita juga jangan nuntut banyak sama orang yang salah kita. Halo, yes. Katakan amin, Bapak Ibu. Masalah rumah tangga, keluarga, suami istri berantem, bukan masalah apa banyak nuntut. Kalau suami bisa menerima istri dengan baik, istri bisa menerima suami dengan baik, saya percaya pertengkaran bisa dikurangi kok. Serius. Soal masalah makan bisa diatur. Amin. Tadi buka firman Tuhan dalam kitab Roma, saudara. Roma 5 ayat 1. Saya sudah buka PowerPoint, saudara. Roma 5 ayat 1. Ini K-pop bukan Korea ya. Dengar Korea, mungkin saya cukup kaget Sintayong dipecat ya. Saudara mengikuti berita Sintayong dipecat, bilang kanan kiri bukan urusan kita. Amin. Akhir Januari, akhir Desember kita dikagetkan dengan peristiwa pesawat Jeju Air kecelakaan. Udah mau turun ya, sudah landing ya, tapi hidup nggak ada yang tahu. Pesawat sudah landing, mungkin keluarga udah nunggu, udah siap-siap gitu menyambut, tiba-tiba selesai, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Terus lebih kaget lagi masuk ke awal Januari minggu kedua, kita bersiap-siap menghadapi Australia, Sintayong dipecat. Pak, nasib timnas gimana Pak kalau nggak ada Sintayong Pak? Bilang kanan kiri bukan urusan kita. Amin. Patrick Kluivert udah datang tadi malam di Jakarta. Saya nggak ikut nyambung karena bukan urusan saya. Amin. Anak-anak muda suka nonton bola, suka ya. Nih saya cerita sedikit nih soal bola nih. Saya bukan orang yang suka bola. Saya jarang ngikutin timnas karena saya dari kecil sampai dewasa saya mainnya badminton. Jadi saya lebih banyak mengerti tentang badminton, defense, flashing, smash, drop shot. Saya lebih paham tentang badminton. Jadi idola-idola saya mungkin Minion, Hendra Setiawan, yang begitu-begitulah. Pokoknya pemain Jepang yang pernah bagus-bagus. Jadi paham itu. Sementara istri saya juga nggak gitu suka. Tapi gara-gara tim nasional kita sekarang udah naturalisasi, saya khawatir ke depan nih pendeta-pendeta banyak naturalisasi, pemain musik naturalisasi, ya kan? Ini pemain bola dinaturalisasi dan masalah begini, bagus-bagus lagi pemainnya. Bukan cuma bagus-bagus, ganteng-ganteng Pak, Bu. Saudara lihat pemain-pemain bola kita udah keren-keren. Nathan Choakon, bukan saya, Nathan Choakon, Tom Hay, wah, Rafael Struijk. Dulu saya nggak paham. Gara-gara istri saya suka bola, saya mesti nemenin dia nonton. Masalahnya begini, kalau timnas kalah rambut saya dijambak. Kemarin lawan Jepang, bisa ditarikin rambut. Gara-gara kita kalah 4-0. Lawan Saudi, puji Tuhan menang 2-0, aman rambut. Besok lawan Australia saya nggak tahu. Apa Roma 5 ayat 1, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu dunia dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus. Amin. Tuhan mau Anda dan saya hidup dalam damai. Bahkan dalam kitab Ibrani bilang kalau memang itu bergantung sama kamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Gak boleh sesama pekerja jelek-jelekin, pendeta jelek-jelekin, gak boleh. Apalagi saya bilang begini, jangan suka banding-bandingkan. Itu ada lagunya tuh. Josh Meyer ngomong begini, menjadi Kristen itu mengampuni yang kita nggak bisa ampuni. Poin 1, kita masuk ke poin 1. Apa yang Tuhan kerjakan buat memulihkan sebuah hubungan, dan itu yang ada di saya kerjakan. Poin 1 itu belum masuk. Dibenarkan sebab itu, poin 1-nya boleh. Oke, mengampuni. Kita baca sama-sama Mazmur 103 yang ketiga, 2, 3. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menggunakan segala penyakitmu.
Apa yang Tuhan kerjakan untuk memulihkan sebuah hubungan buat manusia? Yang pertama, Dia ampuni kesalahanmu. Dia maafkan semua kesalahanmu. Bahkan dalam satu kitab bilang bahwa kesalahan kita tuh merah, seperti kirmisi itu merah darah, semerah-merahnya. Kita bilang begini, dibuat putih. Jadi kalau Dia mengampuni dari timur ke barat, dari sejauh timur, dari barat, kalau Tuhan udah ampuni saudara, maka Dia udah lupain kesalahan kita. Jadi kalau kita udah, Tuhan saya minta maaf, saya udah salah, oke saya ampuni. Terus kita bilang, Tuhan saya minta, kamu salah apa ya? Aku udah lupa. Dia lupakan. Kita manusia Pak, kita selalu kasih batasan. Sekali lagi ya, gak ada ampun bagi kamu. Ini ibu-ibu yang wanita, kalau suami salah, ingatnya sampai 15 tahun masih ingat. Dulu papa 15 tahun lalu. Masih ingat kesalahan 15 tahun lalu. Ada benar? Amin ibu-ibu. Ibu-ibu pura-pura. Tahu kan masih ingat kesalahan suami? Tahu. Kadang ibu-ibu nggak bisa lupa tuh kesalahan suaminya. Suami kita lemah di pemikiran. Apa ya? Otak kita beda dengan otak wanita. Kita cuma satu sisi kuatnya, sementara wanita kuat dua-dua. Jadi memang ingatan wanita itu kuat. Saya kalau lupa tanggal pernikahan gaswat saudara. Tanggal ulang tahun istri mesti apa, ulang tahun anak mesti apa, ulang tahun pernikahan mesti apa. 3 item itu nggak boleh lupa. Nah, pengampunan itu kalau di sini kan Pastor Richard belajar mengenai kesehatan. Orang yang mengampuni atau tidak menyimpan dendam itu menghasilkan sebuah enzim yang namanya endorfin, betul ya? Endorfin. Satu enzim yang menyehatkan. Tapi kalau saudara sakit hati, saudara dendam, marah, waduh, air, nggak ngampuni, itu bisa memicu stroke, bisa memicu gejala penyakit yang lain, jantung. Makanya saya bilang hari ini sama Bapak Ibu dan saudara semua yang hadir, pengampunan adalah kunci kesehatan bagi kami. Amin. Orang yang ngampunin jarang sakit. Katakan amin saudara. Saudara, ada satu cerita yang sangat menarik. Tahun 2014 ada kasus pembunuhan Ade Sarah. Kalau saudara pernah lihat cerita itu, Ade Sarah itu adalah anak tunggal dari pasangan Ibu Elizabeth dan Bapak apa gitu saya lupa. Ade Sarah ini wanita tunggal, masih kuliah, lalu dia berpacaran, lalu putus dengan pacarnya karena beda agama. Ade Sarah ini Katolik. Karena dia putus, maka wanita prianya itu sakit hati. Karena dia sakit hati, terus dia pacaran lagi dengan wanita yang lain, tapi pacarannya dari mantannya itu sakit hati juga sama Ade Sarah, karena dia masih hubungi mantannya sama Ade Sarah. Sementara Ade Sarah udah nggak mau komunikasi, sementara Hafiz masih mau komunikasi. Lalu dia cemburu, kenapa sih kamu masih kontak dia? Makanya saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka hubungi mantan. Amin. Bilang begini, mantan itu harus taruh ke tong sampah. Saya habis putus sama mantan, sudah nggak pernah hubungi mantan, dan mantan nggak pernah hubungi saya. Ya. Lalu singkat cerita, diajaklah ketemuan nih si Elizabeth dengan mantan. Sebenarnya udah nggak mau ketemu, cuma ya udah sekali aja. Pas diajak bertemu di tahun 2014, terjadilah pembunuhan itu. Dia disetup dan cerita. Lalu mayatnya dibuang ke Bekasi. Ini kisah nyata, ada di berita nasional tahun 2014. Lalu meninggallah. Singkat cerita ketemulah terdakwa semuanya ketangkap polisi di sidang, divonislah seumur hidup, baik yang cowok baik yang cewek. Divonis seumur hidup. Ini orang tua dari Ade Sarah, papa mamanya
tegar dan berusaha untuk mengampuni. Pengampunan itu saya bilang menyembuhkan. Lalu mama dari Ade Sarah pengen ketemu pembunuhnya. Tapi pembunuhnya nggak mau ketemu, dia takut, dia tetap di penjara, dia nggak mau keluar dari ruangan. Tahun pertama dia mau jenguk nggak dikasih, nggak mau terima. Tahun kedua nggak mau terima. Sampai beberapa tahun akhirnya terdakwa itu mau ketemu sama Ade Sarah, ketakutan mamanya. Maaf ibu, saya minta maaf. Oke, dinasihati dan segala sesuatu. Dia udah bisa menerima keadaan. Anaknya udah nggak ada. Lalu wartawan kan kepo, betul ya? Saudara tahu bahasa kepo? Kepo itu sekali. Wartawan nanya, ibu, kenapa ibu masih mau temuin pembunuhnya? Kenapa? Kata dia, kan dia udah jahat, udah begini. Sebenarnya jawaban daripada mamanya Ade Sarah bilang begini, saya diajarkan Tuhan tentang kasih. Waktu saya datang dan mengampuni, kasih itu harus dikerjakan. Waktu saya datang dan saya menemui, saya lagi mengerjakan kasih. Amin. Kalau Bapak Ibu bilang mengampuni, kerjakan. Bapak Ibu sayang dengan anak-anak, kerjakan. Suami istri pernah berantem nggak dalam hidup? Jujur. Pernah ya, ibu-ibu pernah berantem ya? Saya hamba Tuhan, saya pernah beda pendapat sama istri. Bukan berarti namanya hamba Tuhan kita di rumah itu udah kayak di gereja. Shalom Ibu Pendeta. Oh, dia jawab, Shalom Bapak Pendeta. Hari ini mau makan apa Bapak Pendeta? Saya mau makan nasi goreng Ibu. Bisa disiapkan? Baik, enggak gitu juga. Enggak gitu. Ada aja beda pendapat. Pastor Richard juga kalau ngobrol sama ibu kan nggak mungkin formal banget. Shalom Ibu, apa kabar Ibu? Enggak juga, biasa aja lah. Karena saya kalau lagi beda pendapat, beda apa, kita konflik, saya memilih untuk diam. Enggak sepatah kata pun saya marah-marah, enggak sepatah kata pun saya maki-maki, enggak sepatah kata pun saya tuduh-tuduh dia. Enggak, cukup diam. Kenapa? Karena saya pernah belajar begini. Orang waktu lagi marah, semua yang dia keluarkan negatif. Setuju Bapak-Bapak? Kita kalau berantem sama istri pasti negatif yang keluar kok. Istri kalau berantem suami pasti negatif kok yang keluar. Nggak gampang ampunin. Pasti apa-apa dulu begini, mama dulu begini, kamu begini, kamu jadi pria begini. Semua negatif. Itu yang nggak susah ampunin. Biarpun saudara tahu gelas ya, gelas kalau saudara udah hancurkan dia pecah, saudara mau ratakan lagi selalu ada retak-retaknya. Setuju bapak-bapak ibu-ibu? Sama, waktu kita marah, tapi kita bilang oke saya ampuni, udah retak itu gelas. Makanya jaga perkataan supaya kita tidak berusaha memulihkan hubungan itu begitu. Salah satunya yang pertama apa? Belajar apa saudara? Mengampuni. Kita kadang baik ya, minjem uang ke orang yang ditagih lebih galak. Punya pengalaman bapak-bapak ibu-ibu, udah kita uang standar, tolong deh nanti sekarang saya ganti. Waduh, janjinya mah manis, tapi kadang janji tinggal janji. Yang punya pengalaman bilang amin saudara. Udah nih udah kasih pinjam, waduh, di uang tinggal 200 nih. Dia ntar saya ganti dah, hari Senin saya ganti dah, atau Sabtu deh saya ganti dapat uang makan dah. Tiba-tiba Sabtu kita nggak tagih, kita tagih. Kok perhitungan nama? Kita nggak tagih. Kok dia diem aja? Diem hilang, diem nggak mau bayar, diem pergi gitu kan? Wah, saya bilang kadang nih hati mesti besar, ngampuni. Hati mesti besar. Hubungan yang pulih dimulai ketika Tuhan mengampuni kita. Dan hubungan kita pulih sama orang dimulai ketika kita juga belajar untuk mengampuni dia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Poin kedua, saudara. Mari kita lanjut poin kedua. Yuk kita baca sama-sama, saudara.
Poin kedua, menerima. Pemulihan selalu terjadi waktu ada penerimaan. Roma 15 ayat 7. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu menerima satu lakukan yang lain, sama seperti itu dalam menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita. Tuhan terima saudara dan saya tanpa syarat loh. Nggak ada syarat yang Tuhan kasih, tanpa syarat. Kita yang mungkin brengsek, kita yang nggak benar, masa lalu kita yang buruk, kita yang susah ikut Tuhan, diajak gereja nggak mau, diajak pelayanan nggak mau. Dan kita bilang, Roma bilang begini, kamu diterima sama Tuhan. Lalu kita yang sering gagal, belajar saudara menerima pasangan kita apa adanya. Kalau suami kita begitu udah menikah, terima, nggak usah dibanding-bandingin. Bapak nggak kayak suami sebelah, Pak, kerjanya rajin, duitnya banyak. Aduh Bapak, cekek juga nih Pak. Bu, ibu mah nggak kayak sebelah. Ibu dari pagi, siang sampai sore pakai daster yang bolong-bolong terus. Ada ibu-ibu yang masih pakai daster bolong-bolong. Pagi pakai daster, siang pakai daster, malam pakai daster. Masalah dasarnya warna pink terus, nggak pernah berubah. Halo, bolong-bolong, kadang pakai apa? Keriluran rambut tuh. Kalau wanita apa namanya? Roll-rollan, nggak pernah dilepas. Aduh. Lalu dibanding-bandingkan. Mama nggak kayak sebelah mah, glowing mah. Konflik terjadi waktu kita nggak bisa menerima istri kita. Konflik terjadi waktu kita nggak bisa menerima suami kita dengan baik. Ibu-ibu waktu menikah kira-kira beratnya berapa? 37. Sekarang habis menikah terbalik 73. Kak, namamu siapa? Sarah. Sarah gampang. Kaget. Sarah berat berapa, mohon maaf? 50. Nikah bisa berbalik 92. Istri saya waktu menikah sama saya 11 tahun yang lalu berat masih unyu-unyu 37. 11 tahun menikah terbalik atau timbangan 73. Wow. Kalau pria biasanya naiknya, kalau pria mah gendut biasa ya, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kan saya kadang bingung ya sama wanita ya. Wanita nimbang badan berat, yang disalahin timbangannya. Apa ada timbangan nggak bener nih? Terus kalau dia minta foto, oh ini repot nih wanita kalau minta foto, dia nggak bisa terima. Ada. Coba kamu foto, cekrek, dia bilang gitu. Kok gemuk amat sih? Lah kan saya coba foto. Kok gemuk amat sih? Kamu nggak bagus jadi tukang foto. Sejak kapan gemuk itu yang salah tukang foto? Kalau kita gemuk kan yang salah kita, yang nggak bisa jaga mana. Ada amin wanita, bukan yang salah tukang foto. Ibu-ibu ini kalau udah gemuk itu udah berat 80, 90 lalu di foto. Apa fotonya nggak benar nih? Baru aku kelihatan gemuk, coba dari jauh. Saya foto dari jauh. Kejauhan. Belajar saudara. Dulu mungkin waktu kita menikah, kita yang sabar nih ibu-ibu. Pak, sekarang Pak, setelah saya menikah 20-30 tahun Pak, saya yang sabar Pak. Belajar menerima pasangan kita. Saya pernah lihat sebuah video. Ada seorang istri menangis sesuka. Dia bilang begini, suami saya udah meninggal. Dalam sebuah kesaksian, saya kangen sama dia. Terus dia tanya, ibu kangennya kenapa? Saya kangen suara dia waktu tidur di sebelah saya. Apa yang dikangenin? Dia ngorok. Tapi malam ini sudah nggak pernah lihat ngoroknya dia lagi. Saya nangis sekarang setiap malam, setiap kali tidur saya udah nggak bisa lihat dengar dia ngorok.
Jadi kalau hari ini suami saudara masih mau bersyukur, jangan ngomel. Orang kenapa? Di video itu bilang begini, saya kangen dengan saudara itu, tapi hari ini istiqomah belum ada. Jangan dibanding-bandingin pasangan kita bapak. Dulu mungkin istri kita, aduh masih cantik kayak Marsyanda ya. Sekarang, aduh mamanya Marsyanda. Pemulihan terjadi waktu Anda dan saya bisa menerima pasangan kita dan gak ngebanding-bandingin. Ke gereja pulih waktu kita nggak ngebanding-bandingin hamba Tuhan hari ini dan yang lain, nggak ngebanding-bandingin gereja kita seperti apa, gereja orang seperti apa. Saya banyak ada ketemu jemaat yang suka pindah-pindah gereja. Dia ke ibadah di sini, dia nggak suka ibadah di situ. Kenapa? Gerejanya panas, pindah ke gerejanya dingin. Udah datang ke gereja dingin, pendetanya suka marah-marah kalau khotbah, males, pindah lagi ke gereja yang lain. Ke gereja yang lain pendetanya khotbahnya perpuluhan mulu. Saya pusing, khotbahnya duit mulu. Gereja nggak ada yang sempurna, Pak Bu. Amin. Poin yang kedua, pemulihan terjadi waktu Anda dan saya bisa menerima pasangan kita, bisa menerima gereja kita, bisa menerima keluarga kita dengan baik. Di situ terjadi pemulihan. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Sudah sampai di poin yang terakhir. Bapak Ibu semangat dengan poin yang terakhir. Amin. Saya udah survei. Makin cepat khotbah pendeta, makin bahagia jemaatnya. Amin. Terima kasih buat kejujuran saudara. Makin cepat pendeta khotbah, makin bahagia jemaatnya. Karena saya belajar public speaking bahwa jemaat itu maksimal dengar khotbah itu 40 menit. Lebih dari 40 menit. Coba cancel. Udah goyang, fokusin pendiriannya, udah mikirin makanan, udah mikirin bakmi, udah mikirin nasi, udah macam-macam kan. Gak usah saya terusin terus, ini kita ngomongin makan. 40 menit waktu yang paling maksimal. Jadi saya coba atur kalau khotbah tidak terlalu lama, jadi saudara tetap bisa menikmati dan pesawat landing dengan baik. Poin yang terakhir, mari kita klik. Poin yang terakhir adalah pemulihan terjadi, hubungan dipulihkan waktu kita bisa mengasihi. Yeremia 3:1-3. Ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Baca sama-sama 2, 3. Oh Tuhan, menyerahkan diri kepadanya. Aku mengasihi sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadanya. Yeremia bilang begini, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, sebab itu aku, apalagi saudara, melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi pemulihan hubungan terjadi, sebuah hubungan terjadi yang dipulihkan waktu Anda dan saya gini bisa mengasihi dalam hidup ini. Bukan memaki, atau lagi tadi pastor yang senior bilang mengampuni, tidak menjudge, tidak menghakimi, tidak menghukum. Saya setuju. Itu terjadi waktu Anda dan saya gini bisa saling mengasihi. Gak gampang poin ini. Pasangan yang baik, ini saya bicara ya. Pasangan yang baik suami istri bukan cuma bisa memaafkan, tapi dia harus bisa tidak saling menyakiti. Sekali lagi, saya ulangi. Pasangan yang baik sebagai seorang keluarga bukan cuma dia bisa memaafkan, tapi dia tidak saling menyakiti. Kalau suaminya terus sakiti masa istrinya, belajar untuk mengampunin, dan yang kedua tidak menyerang balik. Konflik terjadi karena suami menyerang, istri menyerang, suami menyerang, istri menyerang. Yang selesai. Tapi kalau suami menyerang, istri mengampuni dan tidak menyerang balik. Suami menyerang, istri mengampuni dan tidak menyerang balik.
konflik tidak akan berkepanjangan. Dan sebaliknya, saya bilang begini, melayani yang pertama-tama dalam hidup ini harus dimulai di keluarga. Anak-anak harus ketemu Yesus di keluarga dulu sebelum di gereja. Istri harus ketemu Yesus di keluarga dulu, bukan di gereja. Kita ke gereja seminggu sekali, Pak Bu. Tapi setiap hari kita ketemu suami kita, setiap hari kita ketemu istri kita. Harusnya kita ketemu Yesusnya di keluarga dulu, baru ketemu Yesusnya di rumah Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan sampai di gereja kita sukacita, di rumah kita duka cita. Kalau kita menikah 20 tahun, bawaannya nangis mulu, berantem mulu. Bisa tengok pasangan saudara bilang gini, "Mah, Pak, ini rumah tangga apa rumah duka sih, Pak? Nangis mulu kita." Halo Bapak Ibu, bilang begini, jangan banyak berantem. Amin. Ngapain sih kita nikah 20 tahun 40 tahun berantem ribut mulu? Masa kasinan berantem, tempe kurang renyah berantem, masa kepedesan berantem. Saya punya cerita nih, lucu. Awal-awal saya menikah, awal-awal saya menikah, waktu itu hujan, saya malas pesen driver hujan. Biasa kalau hujan tuh driver susah ambil, ya, malas tuh. Saya bilang sama istri saya, bisa gorengin nasi nggak? Baru menikah, cinta mula-mula, Romeo and Juliet. Apapun yang Romeo bilang, aku akan lakukan. Aku mau nasi goreng dong. Awal nikah masih jaim dong, nyuruhnya juga agak shalom, enggak juga. Boleh buatin nasi goreng? Oh, oke, aku buatin ya. Masih muda, pasangan bener-bener hitungan belum ada setahun, baru hitungan hadir lah. Dia ambil bawang merah, potong-potong. Dia ambil bawang putih, potong-potong. Dia cabai, dia potong-potong. Lalu dia panasin minyak di omset. Nasi, wah, kecap, bumbu, penyedap apa. Saya ngeliatin dari jarak kurang lebih 5 meter. Kalau 50 meter kan kejauhan ya. 50 meter jauh. 5 meter dekat dapur, saya lihatin lagi. Oh iya. Ya aduk. Lalu dicobain, lalu dihidangkan buat saya. Selamat makan. Terus saya lihat waktu dia proses penyajian, saya memang nggak bisa masak, jujur. Saya laki-laki nggak bisa masak. Yang saya bisa masak cuma masak air atau masak indomie. Laki-laki minimal harus bisa masak indomie ya. Karena kadang istri kita pergi, kita repot kalau masak indomie aja kita nggak bisa. Bisa masak indomie itu gampang. Air mendidih, cemplung telur ya kan, bumbu dipisah, lalu ditiriskan, kasih kuah yang baru, selesai, gampang indomie. Nah saya bisa tuh kalau itu, bisa dites ya saya, lulus saya kalau soal itu. Nah waktu saya lihat dia masak, saya lihat semuanya nggak ada masalah, tapi dia lupa cuci itu bawang, cuci itu cabai, cuci itu bawang putih, semua bumbu dia nggak cuci, main taruh aja. Waduh, saya bilang, saya bisa nggak mengasihi dia nih? Waduh, saya kan sering lihat mama saya masak, bisa belum nikah. Paling nggak kan minimal dikupas lalu dicuci, baru dipotong-potong. Ada 2 pilihan dalam hidup ini. Saya makan itu nasi goreng. Yang kedua, saya tidak makan itu nasi goreng. Yang milih jawaban pertama siapa? Yang saya makan. Katakan? Oke. Ibu makan. Menurut ibu saya makan ya. Menurut bapak saya makan atau enggak? Yang mau saya bilang saya makan boleh katakan? 1, 2. Bapak garuk-garuk atau begini? Ke 1, 2, 3 makan ya. 4, 5. Ibu menurut saya ibu makan. Oke, 6. Ada banyak nih. Menurut bapak ibu yang milih saya nggak akan makan terus. Sekarang yang ketiga, yang bingung dan nggak ngejawab siapa itu. Oh ditanya begini susah. Ini tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Ini perkara nasi goreng, kamu salah. Saya terpaksa makan. Padahal saya orang cukup higienis tuh. Kagak mau saya makan kalau begitu. Tapi hari itu saya pikir begini, waduh IGD jauh nih. IGD dekat rumah. Ya udah kalau sakit perut udah berangkat lagi IGD lah. Udah saya makan.
Waktu saya makan dia nanya, enak gak? Enak. Masih ada setengah lagi, oh enggak cukup, udah cukup. Saya makan. Apa hal itu saya langsung bilang setelah masak? Enggak. 2 hari kemudian baru saya ngomong, sayang lain kali kalau masak dicuci ya. Terus dia bilang, emang aku nggak cuci ya? Oh enggak. Aduh. Pasangan yang baik bisa memaafkan dan tidak menyakiti. Katakan amin. Bapak-bapak bilang amin. Saya kurang keras. Amin bapak-bapak. Memaafkan dan tidak menyakiti. Ibu-ibu bisa bilang amin. Memaafkan dan tidak menyakiti. Ada satu kejadian begini. Wanita, ibu-ibu khususnya istri yang kalau sudah menikah, kalau dia menawarkan sesuatu berarti dia mau. Contoh, kita harus makan. Tiba-tiba dia mungkin, misalnya kita habis makan, kita jalan. Yang kamu mau roti enggak? Kira-kira yang mau roti dia atau saya? Dia. Terus saya jawab gini, enggak kan saya habis makan. Oh nggak mau ya? Ya udah kamu aja kalau kamu beli. Enggak, dia nggak mau. Tapi kalau dia bilang begini, dia nanya lagi, kamu mau roti enggak? Aku bilang enggak. Oh nggak mau. Ya udah kalau kamu mau aja. Jadi kalau dia menawarkan, kita bilang, ya udah mau. Ada dia yang mau. Paham ya? Ada dia yang mau, tapi dia nggak mau mengakui kalau dia yang mau. Saya belajar komunikasi baik loh. Jadi kadang kalau dia menawarkan saya gini, mau makan apa? Dia akan bilang begini, kamu makan apa? Ya aku mau nasi padang. Aku juga begini, janganlah, gimana kalau kita makan ini? Kan wanita sudah bilang terserah ya. Makan apa? Terserah kamu. Kalau ini image saya nih yang namanya terserah kan terserah saya kan. Terserah kamu. Dia bilang gini, kita makan nasi padang. Kayaknya kurang mantap nasi padang. Oh, berarti bukan terserah saya kan. Yaudah kita makan bakso. Kemarin habis makan bakso. Sebenarnya terserah siapa? Ya terserah dia. Bagaimana kalau kita makan ini? Udah saya ikut kamu. Selesai masalah. Nggak berantem. Kayak malam gitu kan, udah malam jam 7. Dia bilang begini, mau martabak enggak? Kalau dia ngomong mau martabak berarti yang mau dia bukan saya. Kita harus paham tuh bahasa komunikasi. Oh dia mau martabak. Kalau dia bilang saya enggak, oh kamu enggak, dia enggak jadi. Padahal dia mau, tapi oke saya mau. Saya pernah salah satu gagal dalam komunikasi. Kita mau ke kantor bareng, waktu itu dia nggak bawa motor, saya nggak bawa mobil kalau ke kantor bareng begitu kan. Tiba-tiba macet, lalu kita masuk sedikit pasar. Sudah tahu di sini namanya onde-onde, namanya apa ya di sini? Onde-onde di sini ya bukan? Ada tukang onde-onde. Dia bilang begini, dia cuma ngomong begini, saya nggak peka sebagai keren. Wah, onde-onde enak tuh. Cuma ngomong, it's the simple. Saya bilang, iya onde-onde mah enak. Saya jalan aja tuh. Saya nggak tahu sepanjang perjalanan kan apa nggak berhenti apa nggak ngomong. Aku mau onde-onde. Gara-gara onde-onde berantem. Saya bilang makanya ngomong. Awal-awal nikah saya nggak paham tuh bahasa-bahasa suami istri. Tapi 11 tahun berjalan, wah saya paham. Jadi kalau dia mau, kadang cuma nasi goda, enak kita onde-onde, dia mau berarti. Udah gitu aja. Betul ibu-ibu ya, paham ya? Sampai istri-istri kalau masuk mall, enak nih makan Yoshinoya. Dia pengen, udah ikut aja. Pria mah ngikut aja kok biasanya. Ada satu hukum yang tidak tertulis di Alkitab pun nggak ada, di buku nggak ada, adanya di kitab kehidupan. Hukum itu bilang begini, bahwa wanita selalu benar dan pria selalu salah. Tahu ya hukum itu ya? Tahu ibu-ibu hukum itu? Tahu. Kalau wanita selalu benar dan pria selalu salah, kalau seandainya wanitanya salah gimana Pak? Prianya lebih salah lagi. Saya sudah sampai titik ini. Bagaimana kita memulihkan hubungan yang mulia antara keluarga? Yang pertama harus mengampuni. Betul, Tuhan udah ajarin pengampunan.
Yang kedua harus menerima segala kekurangan kelebihannya, harus terima. Dan yang ketiga, belajar mengasihi. Pasangan yang baik bukan cuma memaafkan, tapi dia tidak menyakiti. Kita berdoa. Kita akan berdoa.